Koe no Katachi adalah sebuah anime yang diadaptasi dari manga yang tidak terlalu panjang, hanya 7 volume, digarap oleh studio Kyoto Animation. Di sini cerita berpusat pada Soya Ishida sebagai karakter utamanya, seorang remaja yang waktu SD sering melakukan bully kepada murid pindahan yang bernama Shoko Nishimaya, yaitu heroinnya, yang ternyata tunarungu. Karena dapat karma, mampus. Teman-teman sekelahnya pun mulai melakukan hal yang sama kepadanya, yaitu bullying. Setelah kejadian ini, waktu dipercepat ke masa SMA, dan Ishida masih menutup hatinya dan selalu merasa bersalah. Tetapi suatu hari, Ishida kembali bertemu dengan Nishimaya. Pertemuan ini pun membuat diri Soya mulai berubah. Nah, itulah gambaran singkat anime movie Koe no Katachi. Mari kita masuk ke alur ceritanya mulai dari awal, guys. Saat Ishida masih sekolah di SD kelas 6, pada suatu hari kedatangan murid baru yang bernama Shoko Nishimaya, yang ternyata seorang tunarungu. Nishimaya memperkenalkan diri menggunakan buku komunikasi, dan satu kelas pun keheranan, tak terkecuali dengan Ishida. Awal masuk sekolah, Nishimaya berjalan lancar. Anak-anak kelas memperhatikan Nishimaya dengan baik dan mau berteman dengannya. Namun kelama-kelamaan teman-temannya kesusahan untuk membantu Nishimaya. Kemudian Nishimaya mulai dijauhi oleh teman-teman satu kelas dan mulai menjahilinya, kecuali satu temannya yang bernama Sahara. Tapi tidak lama Sahara juga pindah sekolah. Takut juga dia. Puncaknya saat Nishimaya memakai alat bantu dengar, Shoko mulai menjahilinya dengan membuangnya. Dalam waktu 5 bulan aja, Nishimaya kehilangan 8 alat bantu dengarnya karena diambil dan dibuang oleh Ishida. Tak lama Ishida pun dapat karma, lur. Teman-temannya ikut membuli Nishimaya. Sekarang membuli Ishida, dan Ishida pun harus mengganti alat bantu dengar yang telah dia rusakkan. Mahal, lur. Cerita pun berlanjut ke waktu Ishida masuk SMA. Sifat dan karakternya berubah drastis dan hampir bunuh diri karena rasa bersalahnya dengan ibu dan Nishimaya. Singkat cerita, Ishida tidak jadi bunuh diri dan sudah bisa memakai bahasa isyarat saat kebetulan bertemu dengan Nishimaya untuk mengembalikan buku komunikasi saat masih SD dulu. Dan Ishida meminta untuk jadi teman Nishimaya. Namun rasa terisolir masih ada di diri Ishida sampai tidak dapat melihat wajah orang-orang di sekitarnya dan selalu menyendiri. Lanjut. Saat pulang sekolah, Ishida membantu salah satu orang yang ada di kelasnya yang bernama Nagatsuka. Dan Ishida untuk sekian lama tidak mempunyai teman, akhirnya mendapatkan teman pertamanya di SMA. Lalu Ishida ingin bertemu dengan Nishimaya, namun dihalangi terus oleh adiknya yang bernama Yuzuru, dan membuat Nishimaya bertengkar dengan Yuzuru. Singkat cerita, Nishimaya ternyata suka dengan Ishida sampai dia nembak Ishida dengan berbicara, tapi Ishida tidak menyadari karena tidak jelas, guys. Keesokan harinya, teman Ishida mengajak Ishida jalan-jalan bersama ke taman hiburan. Lalu Ishida juga mengajak Nishimaya dan Yuzuru. Untuk sesaat Ishida merasakan rasanya mempunyai teman lagi, guys. Tapi Ueno, salah satu temannya saat SD dulu yang juga membuli Nishimaya, mengajaknya membeli takoyaki dan bermaksud untuk mempertemukan Ishida dengan Shimada. Itu juga temannya saat SD yang ikut membuli Nishimaya. Terus Shimada itu jadi penjual takoyaki di tempat hiburan itu.
Dan tujuan Ueno mempertemukan Ishida sama Shimada ini untuk berbaikan seperti dulu biar nggak berantem gitu guys. Tapi Ishida tidak mau, plonga-plongo gitu, masih shock. Kemudian Ueno mengajak Nishimaya untuk naik ke biang lala, dan Ueno mengutarakan isi hatinya saat SD dulu yang sangat membenci Nishimaya. Namun Nishimaya tidak membenci Ueno, tapi membenci dirinya sendiri guys. Dipikirnya Nishimaya ini juga benci sama Ueno, maksudnya Ueno itu. Singkat cerita, terjadi lagi pertengkaran antara Ishida dan teman-temannya waktu SD itu, karena membahas masa lalunya lagi di sekolah. Tak lama nenek Nishimaya meninggal, dan untuk menghibur Nishimaya, Ishida mengajak Nishimaya jalan-jalan. Setelah pulang ke rumah, Yuzuru meminta Ishida untuk membuat kue untuk merayakan ulang tahun ibunya. Dan Yuzuru memberitahu kepada Ishida bahwa hari Selasa ada festival kembang api dan Yuzuru mengajaknya. Festival kembang api pun datang dan mereka berempat ke sana. Tapi Nishimaya pulang duluan dengan alasan belajar, padahal dia mau bunuh diri guys. Sedih aku guys, seperti saat dia SD dulu. Tak lama Yuzuru meminta Ishida mengambilkan kamera di rumahnya. Dan saat Ishida tiba di rumah, Ishida melihat Nishimaya yang mau meloncat dari teras. Lalu Ishida mencoba menolong Nishimaya, tapi malah dia yang jatuh ke sungai dan diselamatkan oleh Shimada. Tapi Ishidanya ini belum tahu kalau yang nyelamatin. Kemudian dirawat di rumah sakit. Nishimiya pun meminta maaf ke ibunya Ishida dan bertekad menyatukan yang ingin Ishida satukan. Nishimiya mendatangi teman-teman Ishida dan meminta memperbaiki hubungan pertemanan mereka dengan Ishida. Lalu beberapa hari kemudian Ishida bermimpi tentang Nishimiya, kemudian terbangun dari kamar rumah sakit dan mencari Nishimaya. Begitu pula dengan Nishimaya yang terbangun karena bermimpi tentang Ishida. Mereka pun bertemu di jembatan dan menyelesaikan permasalahan mereka. Kemudian Ishida meminta Nishimiya membantu menjalani hidup dan meminta maaf ke teman-temannya guys. Udah kayak ngelamar guys. Singkat cerita, setelah pulang dari rumah sakit, di sekolah Ishida ada sebuah festival. Nishimiya menemani Ishida dan mereka pun berbaikan dengan teman-temannya. Dan mulai saat itu Ishida dapat melihat dan mendengar dengan jelas orang-orang di sekitarnya, karena rasa terisolasi tadi sudah hilang guys. Dan cerita pun berakhir di sini. Oke, mungkin itu aja alur cerita dari anime Koe no Katachi. Sampai bertemu di lain waktu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.